Jadi dalam Islam itu tidak, yang saya kaji, masa keemasan Islam itu tidak ada, yang sering disebut dengan the Islamic Golden Age. Nah, kenapa masa keemasan Islam itu sebenarnya tidak ada? Karena nama-nama yang digunakan dalam argumen itu seperti Al-Khawarizmi, Al-Kindi, Ibnu Rushd, ya kan, Rumi, Ibnu Sina. Nah, nama-nama itu mereka tidak menganut Ahlussunnah. Nah, walaupun nama mereka ada terkesan nama Arab, mungkin mereka terlahir di Arab, tetapi mereka tidak menganut ajaran Ahlussunnah. Nah, jadi sangat keliru kalau kita anggap orang-orang itu seperti Al-Khawarizmi, Al-Kindi, Ibnu Rushd, Ibnu Sina, dan Rumi, dan golongan-golongan Mu'tazilah. Nah, karena mereka itu sangat logika. Oke, Pak Nabirong, shalom Pak Nabirong, sudah Zaikun Imron, terima kasih sekali nih. Terima kasih sekali. Kita ini baru kita mulai, jadi tidak begitu mendalam, masih pembukaan, masih pemula nih. Apa kabar? Ya, siap Pak, baik Pak, sehat, shalom, puji Tuhan. Ya, shalom. Oke, dilanjut Pak. Oke, baik. Nah, kenapa tadi saya menerangkan untuk dalam pembahasan ini saya ingin menerangkan nama-nama yang sering dipamerkan orang Islam, misalkan nama-nama Al-Kindi, nama-nama seperti Al-Khawarizmi, Ibnu Sina, Ibnu Rushd, dan Rumi, dan golongan-golongan Mu'tazilah. Nah, nama ini sangat tidak sinkron dengan ajaran Ahlussunnah, bertolak belakang. Makanya golongan ini dari pendapat Ahlussunnah dianggap orang kafir atau orang sudah murtad. Nah, ini persoalannya, sehingga Islam, semenjak adanya Islam itu tidak ada yang namanya Islamic Golden Age, tidak ada data. Nah, ini yang perlu dipikirkan, sehingga orang Islam ini tidak termakan dengan propaganda yang digunakan oleh kaum ulama, oleh tokoh-tokoh agama untuk mengajak orang lain terkesan, oh, Islam ini sangat maju gitu. Pada masa yang lalu Islam ini sangat berkembang, Islam ini sangat civilized, ya kan? Islam ini sangat terbuka kepada ilmu-ilmu pasti, ilmu-ilmu fisika, ilmu-ilmu biologi, ilmu-ilmu yang berlandaskan alam. Kenapa itu sangat tidak punya substansi di dalamnya? Karena di dalam ajaran Ahlussunnah bukan demikian. Di dalam ajaran Ahlussunnah mereka tidak mengedepankan ilmu-ilmu pasti, ilmu-ilmu kejujuran, ilmu-ilmu yang logik, yang dalam alam. Sehingga Ibnu Rushd itu kan dan orang-orang ini terpaksa mengungsi dari daerahnya. Nah, kalau Islamic Golden Age atau keemasan Islam ada di Spain, di Spanyol waktu itu, nah, kenapa Ibnu Rushd harus diasingkan hanya gara-gara berbeda pendapat? Kan, ini satu hal yang perlu dipikirkan sehingga orang Islam ini, kawan-kawan kita yang di bawah ini, yang yang terlahir dalam agama Islam, tidak termakan dengan propaganda Islam yang digunakan oleh para ustadz, yang digunakan oleh para ulama untuk mengklaim bahwa Islam ini sangat rahmatan lil alamin, sangat menjunjung tinggi ilmu-ilmu logik, ya kan, ilmu-ilmu kemanusiaan, nilai-nilai human rights, nilai-nilai hak asasi manusia, nilai-nilai kebebasan berpikir, nilai-nilai yang mengacu kita untuk kita bisa mengevaluasi satu hipotesi yang diklaim dalam Islam. Nah, ini penting dimengerti. Nah, adanya sikap-sikap memvonis seseorang yang mengkritik Islam, karena di dalam ajaran itu sendiri sangat melarang kita ini untuk mengkaji, untuk berpikir. Nah, makanya tadi Pak Fathahillah menunjukkan sikapnya. Misalkan saya kalau pulang ke Aceh, kalau ada di Aceh, katanya saya dihabiskan.
Nah, itu bukan satu klaim yang aneh sekali bagi saya. Nah, dan klaim itu bukan hal yang sangat tidak asing lagi bagi masyarakat Muslim itu sendiri. Nah, jadi sikap-sikap Pak Fathahillah yang sangat anarkis itu, yang sangat sadis, saya kira itu sangat terkait dengan ajaran Ahlus Sunnah, sikap-sikap Ahlus Sunnah. Nah, itu salah contohnya. Jadi masyarakat yang demikian itu sudah umum, bukan hanya di Aceh, tetapi dari masyarakat Afghanistan, masyarakat Pakistan, orang Mesir, orang Chechnya, orang Muslim dari Afrika, dari mana saja, tidak pilih bulu. Mereka yang menganut Ahlus Sunnah cenderung mereka berpikir sangat zalim dan tidak manusiawi di dalam beragama. Nah, makanya dalam hal ini saya ingin membahas sedikit persoalan the Golden Age atau masa keemasan Islam yang sering dipamerkan oleh orang Islam dalam mendakwah, bahwasanya kehidupan keemasan Islam masa lalu pada masa abad ke-7, masa abad ke-8 atau masa abad ke-10 sesungguhnya itu tidak ada. Karena kita lihat dari doktrin, berdasarkan doktrin tidak bisa melahirkan tokoh-tokoh seperti yang saya sebutkan tadi. Artinya Ahlus Sunnah atau sistem syariat Islam yang berlandaskan, yang bermuara kepada Ahlus Sunnah tidak bisa melahirkan tokoh-tokoh seperti Al-Khawarizmi, tidak bisa melahirkan tokoh-tokoh seperti Ibnu Rushd atau Ibnu Sina atau Al-Kindi atau Rumi, ya kan, penulis puisi Rumi, dan juga tidak bisa melahirkan golongan-golongan seperti golongan Mu'tazilah, golongan-golongan yang mengkaji Islam itu secara logika alam. Nah, itu persoalannya, sehingga sistem bernegara berdasarkan Ahlus Sunnah yang kita lihat terbukti sangat menunjukkan kehidupan bermasyarakat sangat terus tertinggal. Nah, salah satu buktinya di Aceh, kemudian di Afghanistan yang menganut sistem demikian, kemudian di Pakistan, dan di bagian Boko Haram di Afrika, dan di daerah-daerah Chechnya di Rusia Selatan. Nah, banyak tempat-tempat lain sebagai bukti untuk Anda lihat efek daripada Ahlus Sunnah atau pemikiran-pemikiran doktrin yang sangat barbarik dalam beragama. Nah, kemudian kita bandingkan dengan sistem sekuler. Nah, jadi anda-anda yang di bawah ini yang masih mungkin kurang mengerti apa itu sistem sekuler. Sekuler artinya adalah satu sikap pemerintah atau satu sikap masyarakat yang terbuka kepada nilai-nilai yang fakta, yang tidak mau open terhadap nilai agama yang kalau memang nilai agama ini menjerumuskan. Nah, jadi sistem sekuler itu mereka sangat tidak segan-segan mengkritik kalau ada hal-hal yang memang rancu, ya kan? Kemudian sistem sekuler sangat terbuka terhadap masukan-masukan yang memang ada kebenaran. Jadi sikap ini sangat bertolak belakang dengan apa yang kita lihat dalam Ahlus Sunnah, sangat bertolak belakang dengan apa yang kita lihat di dalam sistem sekuler. Sistem sekuler itu sangat terbuka terhadap nilai-nilai yang memang memajukan kita ini kepada pembaharuan, kepada enlightenment, pencerahan. Nah, terlepas siapa yang mengajukan ide, mereka tidak peduli ide itu dari siapa, dari warna kulit apa, dari agama apa, dari golongan apa. Kalau ide itu bagus, kalau ide itu memang mengandung nilai-nilai yang universal, nilai-nilai kebenaran yang bisa dievaluasi, hipotesenya itu bisa dites, hipotesenya itu dalam alam, maka ide itu diterima. Makanya negara-negara yang menganut sekularisme seperti negara barat, negara-negara Eropa, Amerika, Australia, termasuk Singapura. Nah, Singapura kan negara yang cukup masih dikatakan negara yang baru, kan, yang lahir pada tahun 85, 87 gitu kira-kira. Tetapi bisa begitu maju, walaupun tidak begitu sempurna, tidak ada negara yang sempurna, tetapi bisa begitu maju karena jawabannya mereka terbuka, mereka sekuler.
mereka tidak menggunakan agama atau syariat Islam dalam hal ini atau Ahlus Sunnah sebagai patokan kebenaran. Nah, jadi negara-negara yang menganut sekuler itu mereka melindungi masyarakat yang beragama itu setara. Nah, jadi tidak ada dalam konsep sekuler bahwa ada agama itu ada satu agama lebih tinggi daripada agama lain. Jadi semua agama itu nilainya sama, punya hak kebebasan beragama masing-masing menurut keyakinan masing-masing. Itu dilindungi oleh sistem sekuler. Nah, satu hal yang tidak ada dalam sistem sekuler yaitu membawa agama kepada konstitusi. Nah, makanya di Amerika itu tidak tidak bisa kita bawa agama Islam atau agama apapun untuk mempengaruhi pembentukan konstitusi atau pembentukan satu kebijakan atau peraturan umum. Nah, karena di dalam sistem sekuler yang mereka fokuskan adalah nilai yang bisa dievaluasi terhadap alam atau apa yang ada dalam alam, sehingga kesimpulan peraturan yang dibentuk itu bisa dikritik oleh siapa saja. Kalau memang hasilnya itu kurang tepat, bisa diperbarui, dan tidak ada satu agama yang mengklaim, oh ini melanggar agama saya, atau ini sudah mencaci agama saya kalau Anda menganggap peraturan ini tidak baik gitu. Tidak ada. Nah, itu esensi daripada perbandingan dua aspek daripada judul yang kita angkat. Nah, demikian